Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah kuliah subuh yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ikrar lisan kita berhias dengan zikir kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai detik pagi hari ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai detik pagi hari ini kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah, nikmat oleh Allah Ta'ala. Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat apa ya? Alhamdulillah. Berikan nikmat kehidupan oleh Allah Ta'ala sampai detik pagi hari ini. Ini nikmat yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Sering kita matur, banyak di antara mereka malam tidur, pagi nggak bisa bangun. Nah, ternyata kontraknya habis. Allahu Akbar. Dan kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga besar kita, teman-teman kita yang saat ini sedang diberikan ujian sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin. Baik yang terpapar ataupun sakit-sakit yang lain, saya membantu dengan doa, berdoa mohon pada Allah Ta'ala mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ataupun kesehatan oleh Allah Ta'ala. Sebab ini tidak semakin melandai, tapi justru semakin bertambah. Ya, doa, selamatkan ya Allah, sehatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Ya. Kemudian kita yang berikan kesempatan umur juga bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semuanya perlu kita sampaikan, bapak-bapak tentu sudah perso jamaah kita yang namanya Pak Joko, Masya Allah, dia yang istiqomah jamaah subuh. Nah, kalau enggak dalam kondisi berhalangan apapun pasti rawuh, pasti datang Masjid Agung. Ternyata malam Jumat kemarin sampun sedo. Biasanya lenggah di palenggahan Pak Sukoyo punika. Ini yang istiqomah itu ya, ngagem pakaian putih, seberapa putih pokoknya pakaiannya itu. Setiap datang di masjid pokoknya seberapa putih pakaiannya. Pak Joko yang ada yang saya jenggotnya. Kemudian kontraannya di sini sebelah utara mimbar tuh Pak. Ya, kontraannya itu Kamis nggak rawuh untuk jamaah subuh.
ternyata masuk ke rumah sakit, katanya tensinya tinggi. Terus ternyata menjelang subuh sedo, meninggal dunia. Ini masya Allah nih ya. Kula nekseni beliau piyantun ingkang sae. Panjenengan ugi nekseni beliau piyantun sae napa sae, Pak? Sae. Masya Allah nih ya. Istiqomah luar biasa nih. Tiap pagi kita saksikan beliau pasti itu jamaah subuh tak titeni ya. Mati di sebelah utara mimbar itu ya. Terus habis itu pasti melanjutkan dengan kajian kuliah subuh. Habis itu belum marem, Pak. Habis kuliah subuh masih nanti masuk lagi ke masjid. Zikir yang deres sampai matahari terbit. Sholat suruk itu baru gundur, baru pulang. Terus setiap pagi seperti itu. Setiap pagi seperti itu. Makanya saya bersaksi beliau itu orang yang baik. Insya Allah husnul khatimah. Insya Allah husnul khatimah. Dan sedonya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Orang sah nunggu lara suwe-suwe ya. Karena banyak di antara kita juga kadang-kadang sakit sampai bertahun-tahun orang mati-mati, Pak. Nanti 3 tahun, 5 tahun tempat tidur ora sedo-sedo ya. Itu cuma sakit sehari aja langsung sedo. Nah, itu hari Rabunya masih duduk di situ ya, kita nggak tahu. Ternyata masya Allah nih, bunti lirak-lirik dening Israel. Ini bisa jadi jenengan juga seperti itu, Pak. Kita sehat-sehat, mesti lirak-lirik ini yang kayak kita harus senantiasa ingat dengan kematian yang pasti menghampiri kita. Kita berdoa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Pak Joko diampunkan segala khilaf dan dosanya, diterima segala amal kebaikannya, jadikan golongan ahlul jannah husnul khatimah. Amin wa amin. Ini Pak Joko ini mengalami fase kehidupan yang keempat, kehidupan yang keempat, dan semua kita bakal mengalami seperti itu. Semua kita bakal mengalami seperti itu. Fase-fase kehidupan ini masih hidup nih, ini melihat kita nih. Wah, kayak koncoku Pak Min kayak gak lentak-lentuk, kapan nyusul aku kayak. Bisa menyaksikan kita nggak bisa menyaksikan beliau. Sudah dapatkan kenikmatan, insya Allah mudah-mudahan. Fase-fase kehidupan ini nanti kita alami semuanya. Sejak di alam ruh itu semua kita ngalami. Ruh-ruh kita itu dulu kumpul semuanya, Pak. Dan taat patuh semuanya pada Allah Ta'ala. Itu awal kehidupan kita. Patuh semuanya, taat semuanya, tunduk semuanya pada Allah Ta'ala. Ruh-ruh kita itu sehingga ada di alam ruh yang tahu cuma Allah ya. Sehingga ditanya oleh Allah, kumpul ruh-ruh kita semuanya ini sebelum dimasukkan ke jasad kita ini. Alastu bi rabbikum, itu di Quran surat A'raf itu ada pertanyaan Allah. Wahai roh-roh semuanya, apakah kamu semuanya mengakui bahwa saya ini adalah Rabbmu, adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka sepakat menyampaikan injih ya Allah, leres panjenengan pangeran kita sedaya. Kemudian berjanji pada Allah, taat patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kalau Allah adalah Tuhannya. Kemudian mereka berjanji taat patuh dengan segala macam perintahnya, larangan Allah Ta'ala.
mengikat janji kepada Allah Ta'ala. Imtithalul awamirihi wajtinabun nawahi, karena senantiasa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh roh-roh kita tuh berjanji semuanya, taat semuanya, patuh semuanya pada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu pindah kita di alam kandungan ibu. Kita lahir dari seorang ibu semuanya duwe mbok kabeh kita itu. Setelah umur 4 bulan kandungan itu, maka ditiupkan roh oleh Allah Ta'ala ke janin, pindah alam kandungan. Jika ibu-ibu nek hamil, nek umur 4 bulan biasanya untuk wasilah atau lantaran ndedonga teng Gusti Allah niku diwaca ke Al-Qur'an 30 juz, 30 juz kangge nyuwun teng Gusti Allah. Wasilah itu lantaran nyuwun teng Gusti Allah, muga-muga nanti jabang bayi yang lahir nanti jadi anak yang taat patuh dengan janjinya kepada Allah. Artinya jadi anak yang soleh ataupun solihah. Itu biasanya seperti itu. 4 bulan tiupkan ruh sampai nanti kurang lebih 9 bulan kita ada dalam kandungan. Setelah itu keluar lagi, pindah lagi ke alam dunia ini. Alam dunia, saatnya kita pegang janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan janji yang diucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada di alam ruh. Makanya bayi itu lahir itu nangis semua, Pak. Nangis karena takut nanti nggak bisa pegang amanah itu. Nangis. Terus bayi itu lahir itu ngegem tangannya, Pak. Ngegem. Semangat mati bayi lahir tangannya ngegem. Tuh takut pada Allah Ta'ala, jangan nanti nggak bisa pegang amanah. Tuh, diberikan kesempatan kita ganti fase kehidupan ketiga di alam dunia ini, hanya melaksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, ibadah kita semuanya ini dalam rangka janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sebentar aja di dunia. Nanti pindah lagi ke alam kubur, itu fase kehidupan yang keempat. Setelah kita mati pindah ke alam kubur. Ini Pak Joko ini dah fase kehidupan yang keempat, Tuhan kita. Dan itu rahasia Allah kapan kita pindahnya. Manusia nggak ada yang tahu sehebat apapun rahasia tentang kematian ini. Kita juga nggak tahu nih, nggak orang nyongko, orang nyono. Beliau kemarin masih sehat walafiat, masih mendengarkan, masih ikut kajian kuliah subuh. Tahu-tahu ada lelayu Pak Joko sedo. Itu kita kan nggak tahu tuh rahasia Allah Ta'ala. Rabu pagi itu apa itu masih duduk di situ, masih mendengarkan, masih ngunjuk wedang. Tahu Jumat sudah kembali, ternyata pas duduk itu mendilirak-lirik, mendilirak-lirik ini malaikat Israel. Kita ini juga sudah dilirak-lirik ini. Kita ini dilirak-lirik ini. Hanya terus ingat mati, biar semangat ibadahnya. Karena setiap saat yang paling dekat dengan kita adalah kematian, kata Imam Ghazali itu. Setiap saat bisa terjadi, ya dilirak-lirik. Ya, kalau kita dengarkan syair yang disampaikan oleh kiai-kiai sepuh dulu, itu syair puji-pujian, tapi itu ternyata pitutur bagi kita. Pitutur bagi kita, supaya kita semangat ibadah. Ada syair puji-pujian yang luar biasa ketika kita amati, ini disampaikan kiai-kiai sepuh dulu. Kalau di kampung-kampung sana sambil menunggu sholat qomat itu disampaikan, aja sira banget
nggonmu bunga ana donya malaikat jurupati lirak-lirik maring sira gone lirik malaikat arep jabut nyawanira gone jabut ngenteni dawuhe kang maha mulya sawuse didhawuhi banjur tandang karo kandha aku iki gur sadlema kowe ora kena sumaya likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak bisa kamu mundur, udah saatnya aku nggur sadlema kowe ora kena sumaya. Ya syair ini kan puji-puji ini kan pitutur nasihat untuk kita semuanya luar biasa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Nah, ini tutup dengan ucapan kalimat tauhid. Memperbarui nyanyar-nyanyar ke iman kita sedaya. Jadi aja sira banget nggonmu bungah ana donya. Jangan kamu berpoya-poya, berhura-hura, berpesta-pesta, senang-senang, melupakan yang menciptakan kamu. Dengan tambah umure, ulang tahun, dirayakan dengan pesta-pesta, hura-hura. Kadang-kadang pesta narkoba juga, masya Allah. Alhamdulillah. Aja sira banget nggonmu bungah ana donya. Jadi kehidupan kita senantiasa diikuti, diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti lirak-lirik dengan malaikat, jatahmu kapan? Ini masya Allah, ini semuanya. Masih kuliah subuh. Rebu niku malaikat Israel rawuh teng mriki. Lirak-lirik catetane sapa iki? Oh Joko. Allahu Akbar. Tapi Pak Joko durung pirsa kuwi. Durung pirsa. Catetane mun ana wis enek. Kayaknya luar biasa. Insyaallah. Dan kita jadi saksi beliau orang baik, lalu istiqomah menjaga jamaah subuhnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah dengan ibadah kita semuanya. Kita dimatikan dalam keadaan amal yang baik, dalam keadaan sujud, masya Allah. Dalam keadaan majelis taklim zikir pada Allah Ta'ala, dalam keadaan ibadah pada Allah Ta'ala, sehingga itulah ciri-ciri husnul khatimah. Sehingga ini fase kehidupan yang keempat, alam kubur. Disampaikan oleh Rasulullah, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, hamba-hamba Allah yang iman, yang amalnya bagus, amal solehnya istiqomah, itu ketika mau meninggal, itu ternyata dikabarkan oleh Rasulullah kepada kita, itu rawuh datang rombongan malaikat dari langit. Malaikat ini dengan wajah yang bersinar,
wajah yang terang, wajah yang berseri-seri. Ini malaikat ini, wajah-wajah yang tidak menakutkan. Ini rombongan, banyak rombongannya. Di kabar dari Rasulullah seperti itu. Kemudian datang di sekitar orang yang akan meninggal itu. Setelah malaikat pada datang, jumlahnya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat Israel. Setelah rombongan malaikat ini datang di seputar calon mayat itu, ternyata ini membawa kain kafan dan wangi-wangian yang diambil dari surga. Kain kafan nih. Setelah pada ada di seputar calon mayat itu, datang malaikat Israel. Diceritakan seperti itu. Kemudian dijabutlah rohnya itu. Dijabutlah roh orang yang beriman itu, yang beramal soleh dengan istiqomah itu dengan mudah, yang disampaikan oleh malaikat Israel nih, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, sehingga roh ini keluar dengan mudah, nyawa ini keluar dengan mudah. Diibaratkan oleh Rasulullah seperti air yang keluar dari tekonya, dengan mudah sekali. Setelah roh ini keluar, terus diberikan malaikat-malaikat ini. Ditaruh di kain kafan dari surga tadi, kemudian ditaburi minyak wangi-wangi dari surga tadi. Luar biasa ini. Kemudian diapakan? Roh ini diangkat oleh rombongan malaikat. Kata Rasulullah seperti itu. Diangkat oleh rombongan malaikat ini ke langit, sampai langit sab 7 bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap lewat di langit itu rombongan malaikat yang banyak itu selalu bertanya, itu rohnya siapa? Kok baunya wangi seperti ini? Itu rohnya siapa? Pada heboh itu malaikat-malaikat di langit itu tanyakan, sehingga dijawab, ini rohnya fulan bin fulan, ini rohnya fulan bin fulan. Sehingga setelah sampai langit, sampaikan kepada Allah, oleh Allah catat di Iliyun amalnya ini. Apakah Iliyun ini? Sehingga Quran di Al-Mutaffin sampaikan, wa ma adraka ma Iliyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Dan tahukah kamu apakah Iliyun itu? Kitabum marqum, kitab yang tertulis. Yashhaduhul muqarrabun, ini disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah yang dekat. Sehingga dicatat amalnya di situ, jadi ahli surga. Bungkus lagi, kembalikan lagi, kata Allah, ini ke bumi. Ya, berasal dari tanah, nanti akan bangkit dari tanah lagi, sehingga kembali rombongannya, rombongan malaikatnya kembali ke bumi lagi. Kemudian roh ini dikembalikan ke jasadnya, sehingga ini menyatu lagi dengan jasadnya, hidup lagi. Yang tahu kehidupannya Allah. Sehingga dia dengar di atasnya ada orang yang menguburkan itu. Sehingga dengar. Di atasnya ada orang yang menguburkan itu, sampai nanti telapak kaki pijakan terakhir itu dengar. Itu 7 langkah terakhir dari tempat kuburnya ini. Kemudian di situ datang malaikat lagi. Namanya malaikat Mungkar Nakir. Itu untuk ngasih pertanyaan, 4 pertanyaan. Siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Itu dikasih pertanyaan seperti itu. Kalau lulus rahayu raharjo nir ing sambikala dengan pertanyaan ini, maka ada suara, luaskan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian dibukakan, kata Allah, sudah ada Allah bukaan pintu surga.
dibukakan pintu surga sehingga aroma surga itu baunya wanginya tercium sampai alam kubur tuh. Dibuka ke swarga. Esok ndelok, esok ngambu ning durung esok mlebu. Ning durung esok mlebu. Karena belum wayahe. Tapi sudah bisa melihat. Dibuka ke pintu surga ini kata Allah. Apa perintah Allah. Sehingga aroma surga itu tercium baunya wangi. Bisa dilihat di mata surga. Tapi belum bisa masuk. Belum bisa masuk. Sehingga di alam kubur itu tahu-tahu datang makhluk-makhluk yang halus berdatangan dengan lembut, dengan halus, ngancani, sehingga kaget. Tanya, panjenengan sinten? Panjenengan sinten? Ternyata dijawab, saya adalah amal-amal panjenengan. Amal baik panjenengan ketika hidup-hidup niat niku do malih dadi teman-temannya itu Pak. Wah niku ganjaran. Mila kula sering matur, ganjaran ini ketoken jenengan ampun sedo. Niki ada ganjaran. Jadi teman-temannya yang halus, yang lembut selalu nemani ini. Sehingga si mayat ini setelah dibukakan pintu surga di teman-teman ditemani oleh amal-amal solehnya yang dulu itu. Tundungo teng Gusti Allah, ya Allah. Segerakan kiamat ya Allah, segerakan kiamat ya Allah sehingga kita bisa masuki surga. Niku nek saged mlebet kan pun kiamat. Nah, surga itu. Jadi perjalanan ruh seperti itu disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang soleh, itu yang beriman. Tapi perjalanan roh yang kafir itu menakutkan. Ketika mau meninggal juga datang tuh rombongan malaikat. Orang yang tidak beriman tuh meninggal juga disampaikan Rasulullah itu juga datang rombongan malaikat tapi dengan wajah yang hitam, wajah menakutkan, mengerikan, dan banyak malaikat ini. Dan juga bawa kain kafan tapi dari neraka, di neraka. Sehingga setelah sampai di dekat calon mayat ini sudah kumpul di situ kerumunan malaikat ini. Menakutkan, mengerikan ini, masya Allah nih. Kemudian datang malaikat Israel juga, itu juga jabut roh itu. Tapi angel nih, itu diibaratkan oleh Rasulullah kayak jangkar itu, Pak. Jangkar ada anunya itu, cerongeh-cerongehnya itu masuk ke kain wol itu, terus ditarik itu kan dokatut semuanya, Pak. Itu diibaratkan Rasulullah seperti itu. Itu dagingnya dokatut kabehnya. Sehingga rohnya ini dicabut dengan sulit sehingga rekoso sendal-sendal dari malaikat. Setelah keluar dikasihkan malaikat juga tadi, dibungkus dengan kain kafan dari neraka tadi, diangkat juga oleh rombongan malaikat yang wajahnya menakutkan, mengerikan, sampai ke langit. Tapi begitu sampai langit di dunia, langit yang paling bawah itu sampai langit dunia itu oleh penjaga langit itu tidak dibukakan pintunya. Wah, itu udah baunya itu udah masya Allah. Ini baunya sudah apa? Bau gak busuk seperti ini. Sehingga oleh malaikat itu tidak dibukakan pintu. Sehingga oleh Allah Ta'ala catat di Sijin. Sijin itu wama adraka ma sijin kitabum marqum wailu yauma idzil lil mukadzibin. Itu di Al-Mutawaffin. Juga catatan amal, tapi catatan amalnya orang-orang yang kafir seperti ini. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah seperti ini. Wah, kalau dicatat jadi ahli neraka orang kafir ini, wah, enggak bisa sampai ke langit itu karena ditutup tuh ya, langitnya. Kembalikan ke bumi lagi. Kembalikan ke bumi lagi, kembalikan ke jasadnya lagi hidup. Di alam kubur kehidupannya yang tahu Allah, tapi dikembalikan lagi. Sehingga oleh para malaikat, sehingga di alam kubur datang juga ini malaikat Mungkar Nakir, ditanya sama pertanyaannya. Tapi ketika yang ini ditakoni ngaten nggur plonga-plongo. Wis ora usah jawab babar blas. Makanya langsung ini dibukakan pintu neraka, sehingga sawah panasnya geni neraka nih sampai di alam kubur tuh. Niku lagi sawah petol, dibukakan pintu neraka. Tuh di alam kubur kuburnya disempitkan,
sehingga meremukkan tulang-tulang siksaan setiap saat untuk orang-orang kafir di alam kubur ini. Ditudoi kalau nggonmu nggonek kiamat neraka dah sediakan. Nah, sehingga ndonga ini juga ndonga ya Allah, jangan segerakan kiamat ya Allah, jangan segerakan kiamat ya Allah. Beda dengan yang iman yang soleh tadi. Itu disampaikan Rasulullah seperti itu. Perjalanan roh orang yang beriman dan orang yang kafir itu. Makanya masya Allah semuanya nih, mudah-mudahan tambah umur kita semuanya senantiasa kita berdoa, tambah istiqomah ibadah kita, tambah istiqomah ibadah kita, tambah semangat kebaikan-kebaikan kita, sehingga kita dapatkan derajat nanti bungkasan yang husnul khatimah. Sehingga kehidupan yang terakhir nanti fasenya di alam akhirat. Nah, itu surga apa neraka itu kalau sudah di alam akhirat. Insya Allah selamat semua. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.